pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk berita tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Kerjasama menyetop pembalakan liar. Hutan adalah salah satu anugerah Tuhan bagi umat manusia yang mesti dirawat dan dilestarikan. Fungsi utama hutan adalah sebagai paru-paru dunia yang begitu penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Begitu pula di Lampung, hutan juga menjadi bagian yang amat penting dan tak terpisahkan bagi kelangsungan hidup warga bumi Ruwajurai. Berdasarkan surat keputusan Menhutbun nomor SK 256/KPTS 2 Romawi _2000 menunjukkan luas hutan Lampung mencapai 1.004.735 hektar atau setara dengan 28,45% dari luas provinsi yang menjadi gerbang Pulau Sumatera itu. Keberadaan hutan dengan segala kekayaan yang dimiliki ternyata tidak sekadar bermanfaat bagi masyarakat. Tidak jarang juga hal itu mengundang oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kerakusan itu bahkan menghilangkan akal sehat demi mengais keuntungan dengan melakukan pembalakan liar. Ratusan hingga ribuan meter kubik kayu mereka tebang. Pembalakan liar atau illegal logging bukan menjadi hal baru di Lampung. Sepanjang Januari hingga Juni 2021 ini saja, Dinas Kehutanan Lampung sudah menangani 8 kasus illegal logging. Pembalakan liar di Lampung memang sudah ada sejak zaman dulu. Kawasan hutan di Lampung seolah menjadi surga bagi para pembalak liar untuk mengeruk hasil alam yang memang nilainya bisa selangit. Kayu sono keling merupakan primadona yang kerap menjadi incaran para pembalak liar. Ya wajar mengingat harga kayu sono keling di pasaran cukup menggiurkan. Kerugian akibat aksi ilegal itu tidak bisa dibilang sedikit. Nilai puluhan miliar rupiah akan masuk ke kantong-kantong pembalak yang amat rakus dan tidak bermoral itu. Oleh karena itu, pemberantasan aksi pencurian kayu hutan menjadi pekerjaan rumah yang harus cepat dirampungkan. Pembalakan terjadi mengingat adanya pemodal kuat yang menjadi bagian kegiatan ilegal tersebut. Penanganan pembalakan liar jelas tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama dan koordinasi solid di antara berbagai lini. Apalagi pembalakan liar kini sudah menjadi mainan mafia. Soliditas kerjasama dan koordinasi itulah yang terbukti mampu menangkap pemodal aksi pembalakan liar di kawasan hutan lindung Register 22 Waiwaya. Tim Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Gakum KLHK, BKSDA Lampung, Polda Lampung, Dinas Kehutanan Lampung dan Korwas PPNS Polda Jateng berhasil membekuk warga negara Indonesia asal Rusia yang menjadi cukong aksi pembalakan liar tersebut. Prestasi yang patut mendapat acungan jempol mengingat selama ini penangkapan hingga cukong seolah tindakan mustahil. Kegiatan merambah kawasan hutan, baik menebang, membakar, memanen, maupun memungut hasil hutan termasuk menerima, membeli atau menjual, menerima tukar dari hutan tanpa izin, jelas melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sanksi pidana berupa hukuman dan denda menanti bagi siapa saja yang melanggarnya. Namun, tanpa koordinasi yang sulit, aturan tersebut seperti sekadar macan kertas. Pengusutan oleh tim gabungan jelas menimbulkan efek lebih greget jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh satu pihak. Kerjasama solid dan koordinasi akurat bisa menjadi contoh untuk terus dijaga dan ditingkatkan. Harus jujur diakui, penegakan hukum selama ini baru menunjukkan efek kejut saja, belum pada efek jera jangka panjang. Penindakan terhadap para pelaku jangan hangat-hangat tai ayam dan perlu konsistensi sehingga tindak pidana itu tidak terulang.
Penuntasan pembalakan liar jangan berhenti dengan tertangkapnya pelaku. Hukuman tegas dan berat menjadi jawaban penting untuk menjadi efek jera, sehingga tidak ada lagi aksi banal perusak paru-paru kehidupan masyarakat itu. Aparat hukum yang mengadili pun harus melihat secara jernih akan pentingnya hutan dan kerugian dahsyat dari aksi pembalakan liar hutan. Jangan sampai putusan pengadilan hanya menjadi macan ompong yang akan menjadi olok-olok. Jangan beri ruang para cukong pembalakan liar. Jangan hanya gara-gara ulah segelintir orang, seluruh makhluk di muka bumi ini turut terancam. Hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya. Keasrian dan kelestariannya adalah titipan atau amanat anak cucu yang harus dirawat dan dijaga. Kerimbunan hutan dengan berbagai tanaman di dalamnya akan menyelaraskan dan menyejukkan kehidupan. Hutan lestari, manusia berseri, hingga generasi selanjutnya tetap bisa menikmati. Oke Bang Ago, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini Bang? Iya, kita menyoroti kembali soal illegal logging ataupun pembalakan liar yang merupakan persoalan yang sudah terjadi di Provinsi Lampung ya sejak zaman dulu lah. Betul. Sudah masif sekali terjadi di Provinsi Lampung. Oke. Karena faktanya dari sekitar 1 juta lebih hutan yang ada di Provinsi Lampung itu menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung itu lebih dari 30%, 33 atau 39% itu dalam kondisi rusak. Oh my God, itu Ya, kan dan bahaya salah satu sekali ya. sebabnya adalah illegal logging. Oke. Nah, ada fakta terbaru Ya. ya kan kemarin ungkap kasus pembalakan liar sudah sampai ke persidangan. Dan juga ada aktor intelektualnya ditangkap. Nah, makanya kita soroti lagi soal pembalakan liar ini. Baik, nah ini kan sebuah fakta terbaru ya, ternyata ada orang-orang, apalagi tadi aktor intelektual, berarti kan ada korporasi di dalamnya dalam tahap illegal logging ini sendiri. Nah, bagaimana Bang, kok bisa ya hal itu terjadi dan kenapa baru bisa terendus sekarang? Iya, karena memang kejahatan pembalakan liar ini kejahatan yang sangat sukar ya untuk diungkap sampai ke akar-akarnya. Biasanya yang terjadi adalah pembalakan liar ini hanya sampai pada eksekutor di lapangan saja, atau paling tinggi dikit penadah lokal gitulah. Tapi dalang aktor ya di baliknya itu sangat sulit sekali tertangkap. Ya, kenapa itu sangat sulit tertangkap ya aparat yang bisa menjawab. Tapi faktanya adalah sangat sedikit sekali kasus yang sampai ke level yang lebih tinggi gitu dalam organisasi illegal logging ini. Wah, ini kan berarti bisa jadi permasalahan ini tidak akan pernah usai ya Bang, karena kan kalaupun memang eksekutornya saja yang tertangkap bukan aktor intelektualnya, berarti nanti bisa saja dia menggunakan eksekutor yang lain. Betul. Dan ini masih akan terus terjadi. Betul. Ini kira-kira memang ada yang sengaja menutup atau bagaimana Bang? Iya, betul sekali. Ya, makanya kita itu di tajuk Lampung Pos ini sekali lagi mendorong ya supaya kejahatan illegal logging ini menjadi persoalan yang sangat serius, harus dipandang sebagai persoalan yang sangat serius oleh aparat penegak hukum. Nah, keseriusan itu dibuktikan dengan apa? Dengan tuntasnya mengungkap kasus, tidak hanya menyentuh aktor-aktor di lapangan, tapi juga sampai kepada dalang di balik aktor itu. Oke, nanti kita akan bicarakan kembali permasalahan ini Bang Ago. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.